Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, para siswa kelas 12 ya. SMA Islam Ulun Nuha. Alhamdulillah, setelah kemarin ujian ya, kita insyaallah hari ini melanjutkan kembali pelajaran kita yang untuk pelajaran fisika ya. Untuk pelajaran fisika kita Afan ya. Ya. Nah, kemarin terakhir kita sudah ya, Afan kalau agak berisik ya. Terus yep. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai yang terakhir, yaitu mengenai gaya Lorentz ya. Gaya Lorentz yaitu membahas tentang medan magnet. Nah, medan magnet. Nah, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang induksi lagi ya, induksi tapi berbeda ya, induksi elektromagnet. Nah, elektromagnet. Nah, kalau pembahasan yang kemarin kita membahas tentang induksi magnet ya, induksi magnet artinya mengubah sesuatu yang bukan magnet menjadi magnet. Nah, ya contoh misalnya ada paku misalnya atau besi apa ya, kita aliri listrik ya, kita beri dia listrik dengan tujuan untuk menjadikan dia sebuah magnet. Nah, jadi tadinya bukan magnet, kita ubah menjadi magnet dengan memberi listrik. Nah, sekarang adalah induksi elektromagnet ya, induksi elektromagnet. Berarti kita menginduksi, mempengaruhi atau merubah ya suatu suatu bahan atau benda yang awalnya dia tidak punya listrik. Nah, ya, dia tidak punya listrik tapi kita beri pengaruh ya, kelistrikan dengan menggunakan magnet. Nah, ini dia bedanya ya, ini dia bedanya. Afan ya, ini belum Ustaz hapus. Ya. Nah. Ya. Nah, jadi itu adalah garis besar ya dari yang akan kita pelajari hari ini. Kalau di buku ya, di bukunya ya, kalau di bukunya bisa dibuka di halaman ke induksi elektromagnetik halaman 103 ya. Nah, halaman 103. Nah, sekarang kita baca dulu ya pengertian induksi elektromagnet ya. Ini oleh ilmuwan Michael Faraday ya. Michael Faraday. Nah, langsung saya jelaskan saja ya. Nah, apa beda induksi magnet dengan induksi elektromagnet? Nah, saya jelaskan lagi yang kemarin ya, induksi magnet dengan induksi elektromagnet. Kalau dia induksi magnet ya, kalau dia induksi magnet kalau dia induksi magnet ya, dia awalnya hanya misalnya batang besi biasa ya, dia hanya batang besi biasa ya, dia bukan magnet. Sehingga apabila kita letakkan besi-besi di sini ya, besi ya apa kayak gitu ya, pokoknya dia berbahan besi, tidak akan tertarik ya, tidak akan bisa menarik benda di sekelilingnya ya. Nah, namun apabila ya kita aliri listrik di sini ya, kita buat kumparan, kita aliri listrik. Ya, kita aliri listrik, kemudian kita stop listriknya ya, kita aliri listrik. Ini apa namanya? Selenoida ya. Nah, selenoida ya, maka ini ya, yang dipengaruhi listrik ini yang diberi listrik ini
maka dia menjadi magnet, ya, maka akan bisa menarik yang tadi di sini, tertarik dia, tertarik, nah sehingga lengketlah ke sini, ya. Nah, itu adalah perbedaannya, ya. Awalnya dia bukan magnet, nggak kelihatan ya. Nah, awalnya dia bukan magnet, ya, tapi kita ingin kasih dia pengaruh magnet, kita ingin rubah dia menjadi magnet. Nah, bagaimana caranya? Dengan memberi listrik, ya, membuat magnet, ya, perhatikan, membuat magnet, ya, dengan memberi listrik. Nah, perhatikan itu poinnya, ya. Membuat magnet dengan memberi listrik, itu yang kemarin, ya. Nah, membuat magnet dengan memberi listrik. Nah, sekarang induksi elektromagnet. Nah, induksi listrik maksudnya, ya. Induksi listrik. Hafan. Elektromagnet, ya. Induksi elektromagnet. Elektromagnet. Nah, kalau induksi elektromagnet, ya, dia itu, ya, awalnya tidak ada listriknya, hanya batang besi saja, ya, sebatang besi, ya, dililit, ya, dengan kawat selenoida, ya. Kemudian ini untuk membuktikan saja, ya, dihubungkan dengan galvanometer, ya, galvanometer. Baik, dengan galvanometer. Nah, awalnya dia tidak ada listriknya, ya. Awalnya dia tidak ada listriknya, ya. Ini jarum galvanometernya ke atas, ya. Awalnya dia tidak ada listriknya, tapi setelah diberikan magnet di sini, ya, magnetnya dengan syarat magnetnya bergerak, ya. Nah, seperti itu. Kita gerakkan magnetnya mendekati besi yang sudah dikelilingi kabel, harus ada kabelnya, ya, harus ada medium untuk rambatan listriknya, ya. yang sudah dililiti oleh kawat, ya. Nah, kita gerakkan dia, set, maka nanti di sini galvanometernya akan memberi perubahan. Ya, jadi galvanometer ini untuk mendeteksi ada tidaknya arus listrik, ya. Apabila jarumnya menyimpang, set, berarti ada listriknya, ya. Apabila dia kembali ke titik 0, maka tidak ada listriknya. Nah, ya. Ketika ini digerakkan, ya, maka galvanometer bergerak dia. Nah, berarti ada listriknya, ya. Nah, muncul arus listrik. Ya. Kemudian digerakkan, tadi gerak ke sini, ya. Kemudian gerak lagi, ya, menyimpang lagi dia, ya, dari sini ke sini, ya. Nah, ya, berlawanan arahnya, ya, arahnya berlawanan, ya, antara gerakan magnet dengan arah arus, ya, arah arus listrik, ya. Ini ke sini, dia ke sini, ya, set. Nah, ya, artinya ada arus listriknya. Nah, ketika dia terjadi gerakan, maka ada arus listriknya, ya. Nah, itu adalah untuk induksi elektromagnet. Maka bisa didefinisikan apa? Membuat listrik, ya. Nah, membuat atau menghasilkan, ya, listrik, ya, dengan memberi magnet, ya, memberi magnet, membuat listrik, ya, atau menimbulkan, ya, menimbulkan listrik dengan memberi magnet. Adalah dua hal, ya, yang berbeda.
Ini yang kita pelajari kemarin, induksi magnet pada bab ke bab ke-5 ya, bab ke-5. Induksi magnet ya, membuat sesuatu yang bukan magnet menjadi magnet. Ya, artinya pengaruh magnet ya, pengaruh magnet. Gimana caranya? Ya, membuat magnet dengan memberi listrik ya, kita aliri listrik maka besinya menjadi magnet. Nah, sedangkan hari ini adalah induksi elektromagnet ya, induksi elektromagnet. Artinya pengaruh listrik ya. Bagaimana cara memberi pengaruh listrik ya pada suatu bahan adalah dengan menggunakan ya magnet. Artinya terbalik ya. Ini kebalikan dari yang kemarin ya. Membuat listrik dengan memberi magnet. Nah, ya. Itu adalah materi kita ya untuk hari ini yang insyaallah akan dijabarkan. Nah, taib. Kira-kira bisa difahami ya? Nah, insyaallah mudah ya. Taib. Saya hapus ya. Afan, ini belum mau di-share ya ke grup supaya lebih mudah untuk dipelajari ya. Jadi kita akan foto dulu ya. Kita foto dulu. Nah, jadi ini harus diingat agar tidak terbalik ya. Kalau yang kemarin induksi magnet itu ada beberapa ya. Ada kalau bentuk lilitannya ya, bentuk kumparan apa namanya ya, bentuk lilitan listriknya itu dia selenoida, gimana cara menghitung pengaruhnya, berapa besar pengaruhnya. Kalau dia toroida gimana ya, kalau dia kawat lurus bagaimana ya, dan lain sebagainya ya. Kalau dia lingkaran bagaimana ya. Baik. Nah, dan juga kalau misalnya dia berupa lingkaran ya, ada besi atau logam misalnya diletakkan ke tengah, dia gimana pengaruh magnetnya? Dia berada di luar lingkaran, gimana pengaruh magnetnya? Nah, dia berbeda-beda. Ya. Nah, ada tersendiri rumus untuk menghitungnya. Baik. Nah, kita nih ya, kita coba lanjutkan ya. Baik. Yang berikutnya ya. Kita masuk ya. Hari ini kita hanya membahas tentang induksi magnet ya pada kumparan ya. Induksi magnet pada kumparan. Ya. Baik. Nah, yang pertama Ustaz mau tuliskan di sini dulu ya. Bab 6 ya, induksi elektromagnet. Induksi elektromagnet. Induksi elektromagnet. Nah, oke. Nah, sekarang kita perlu menjabarkan yang tadi sudah kita jelaskan perbedaan keduanya. Nah, sekarang kita jabarkan ya. Nah, apabila ada suatu batang besi ya, suatu batang besi yang diberi lilitan ini galvanometer ya, galvanometer. Taib. Nah, ini dia ya. Kemudian ada magnet di sini. Ya, ada magnet di sini. Dalam kondisi diam. Ya, dalam kondisi diam magnetnya, maka yang terjadi adalah tidak akan ada arus listrik. Nah, tidak akan ada arus listrik. Ya. Nah, dia magnetnya diam aja, nggak ada arus listriknya. Maka bagaimana cara menimbulkan listrik? Ya, adalah dengan cara kita gerakkan ya, kita gerakkan. Baik, kita gerakkan. Ya. Kita gerakkan ke sini ya, mendekati, kita gerak mendekat ke
ke kiri ya, atau bahasa kita ke kiri ya. Sini ya. Bergerak ya, bergerak ke sini ke kiri, maka arus listrik akan muncul ya, dia akan menyimpang ke kanan. Arus listrik arahnya berlawanan ya dengan arah gerak magnet. Baik. Nah, kemudian ya ketika dia bergerak, diam, berhenti magnetnya. Tadinya dia bergerak, diam ya, bergerak dari sini setet. Tadi ketika bergerak ada terus arusnya, ketika diam maka dia balik lagi. Nah, tidak ada lagi arusnya. Maka yang harus kita lakukan adalah menggerakkannya kembali balik ke sana. Ya, maka terjadilah arus lagi ya. Terjadilah arus kembali ya, tapi arahnya berbeda. Maka terjadi arus bolak-balik ya. Arus bolak-balik. G ya. Baik. Magnet kita gerakkan lagi ke sini. Menjauh ya. Gerakan menjauh. Ya. Set ke sana. Ya, bergerak. Bergerak ya. Maka dia galvanometer jarumnya menyimpang lagi. Ya. Nah, maka ini adalah arus bolak-balik ya. Arus bolak-balik. Maka untuk supaya ada terus ya supaya terus ada pengaruh magnetnya. Gimana caranya? Apakah kita gerakkan ke satu arah saja, terus ke sana terus sampai jauh sekali? Mungkin seperti itu? Nggak mungkin ya, karena magnet ini punya medan, dia punya zona pengaruh ya, punya medan magnet ya, punya daerah yang dipengaruhi oleh magnet ya. Nah, kalau terlalu jauh juga ditarik ke sana misalnya terus, maka akan hilang pengaruh magnetnya ya. Awalnya dia seperti ini, lama-lama karena magnet terlalu jauh, balik lagi dia, nggak ada arusnya. Nah, gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah gerak maju mundur terus menerus ya. Nah, maka jarum galvanometernya akan bergerak terus kiri kanan ya, arus bolak-balik. Nah, seperti itulah dia cara untuk memberi pengaruh listrik pada suatu batang logam ya, yang dililiti dengan kawat ya. Nah, seperti itu dia. Caranya adalah dengan mendekatkan dan menjauhkan magnet. Magnetnya intinya harus terus bergerak ya, terus bergerak. Nah, seperti itu ya. Baik, itu adalah untuk induksi elektromagnet ya, induksi elektromagnet. Ya. Nah, ini adalah materinya ya. Nah, untuk yang berikutnya, untuk rumusnya ya. Nah, di sini ya, saya bacakan halaman 106 ya. Eksperimen ya Faraday dan Henry ya menghasilkan kesimpulan penting bahwa perubahan medan magnet ya dapat menimbulkan arus listrik ya. Perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Ya, arus listrik yang timbul akibat perubahan medan magnet ini disebut arus induksi atau arus imbas ya. Nah, baik ya. Nah, di sini kita buat kesimpulan ya, bahwasannya berdasarkan eksperimen tadi ya, nah, yang diteruskan oleh Faraday ya, kesimpulan Faraday dan Henry ya, kesimpulan Faraday dan Henry, kesimpulan apa ya, kesimpulan Faraday ya dan Henry bahwasannya ya perubahan medan magnet menimbulkan listrik ya. Kelihatan ya, menimbulkan
listrik. Ya. Baik, ya. Perubahan medan magnet menimbulkan listrik. Ya, bergerak terus ya. Baik. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya yang kita dapatkan di sini bahwasannya arah arus ya sesuai dengan percobaan lens ya. Kalau di sini percobaan lens, hukum lens ya. Arah arus induksi dalam satu pengantar adalah semikian rupa sehingga masilah medan magnet yang melawan perubahan garis gaya yang menimbulkannya ya. Jadi arah arus listrik berlawanan ya. Arah arus listrik ya berlawanan dengan arah gerak magnet ya, dengan arah gerak magnet. Arah gerak magnet. Baik, ya, itu dia. Adalah penjelasan awal ya. Adalah penjelasan awal. Nah, sampai sini bisa difahami ya. Nah, saya mau foto dulu. Baik. Nah, ya. Sekarang kita hapus ya, sisa waktu kita kurang lebih 8 menit. Sekarang kita masuk ke rumus ya. Kita masuk ke rumus. Tip. Nah, sekarang ya, apa rumus? Ya, GGL ya. Nah, apa namanya? Gerakan listrik ya, gerakan listrik. Gerakan listrik. Listrik yang ditimbulkan ya, listrik yang ditimbulkan dari gerakan magnet tadi ya disebut dengan GGL ya. Disebut dengan GGL ya, atau gaya gerak listrik ya, gaya gerak listrik. Nah, besarnya listrik yang dihasilkan tadi ya, besarnya listrik yang dihasilkan tadi bisa dihitung dengan menggunakan rumus ya GGL ya, atau ya ini ya, GGL sama dengan minus N ya dikali D C ya, DC ini bacanya C ya, per DT ya, per DT. Ini adalah rumus ya, rumus untuk GGL ya. Minus N dikali DC ya, bacanya ya, ini bacanya psi ya, psi ya. Minus N dikali DC dibagi DT ya. Di mana E ini seperti ain ya. Nah, Ustaz nulis seperti ain. Ya. Nah, ya. GGL, gaya gerak listrik ya. Gaya gerak listrik, satuannya volt ya. Nah, satuannya voltase, volt. Atau sering disebut juga dengan tegangan ya, gaya gerak listrik ini tegangan ya. Kemudian ada N apa? Jumlah lilitan ya, jumlah lilitan. Jumlah lilitan ya. Kemudian ada C itu apa? Flux ya. C adalah flux magnet ya, flux atau pengaruh magnet ya. Flux magnet. Kemudian ada T, time, waktu ya. T, waktu.
ya. Flux magnet, T-nya waktu, ya. Baik. Nah, ini dia, ya. Nah, ya. Baik, di sini ada tanda atau lambang diferensial, ya. Tanda diferensial. Nah, diferensial itu juga bisa diartikan sebagai selisih, ya. Diferensial itu kan apa namanya? Kalau bisa kita artikan turunan, ya, turunan. Ya, turunan dari ini jadi ini, ya, diferensial. Ya, jadi dia bisa diartikan juga sebagai selisih. Contoh misalnya di sini, ya. Taib ini waktu pertama T1. Ini waktu kedua T2. Ya. Nah, sudah ini ada psi, ya, psi 1, ini psi 2. Sudah? Nah, ini yang pertama psi 1 T1. Ini yang kedua, ya, psi 2 T2. Sudah? Nah, maka ini adalah daerah perubahannya, ya, ini adalah daerah perubahannya. Sudah? Ini adalah diferensiasinya, ya. Nah, maka untuk menghitung itu kita masukkan, ya, berarti di sini, ya, D psi per dt kita bisa hitung dengan psi 2 kurang psi 1 per T2 dikurang T1. Itu dia, ya, untuk pengerjaannya, ya. Maka dari sini nanti bisa dihitung minus N dikali psi 2 kurang psi 1 per T2 kurang T1. Sampai sini bisa dipahami, ya. Insyaallah. Baik, kita akan masuk ke contoh soal, ya. Nah, adapun psi itu sendiri, ya, di mana, ya, psi itu B dikali A, ya, medan magnet dikali A atau induksi, ya, kali A cos theta, ya. Tapi ini jangan dianggap wah banyak kali rumusnya gitu, ya. Ini aja yang perlu diingat ini, ya. Nah, ketika dapat D berarti kurangkan dia, selisih diferensiasi, ya. Nah, kemudian ketika gimana cara menghitung psi-nya? Psi-nya itu rumusnya B dikali A cos theta, ya. Kalau tetanya 0, ya. Kalau tetanya 0, contoh misalnya nggak ada sudutnya, ya. Dia seperti ini saja, ya. Misalnya ini dia apanya? Batang besinya, ini dia apa arah ininya? Arah dari magnetnya, ya udah seperti ini saja, ya. Berarti cos tetanya kan 0, ya. Cos 0 1, hilangkan cosnya, ya. Berarti tinggal B kali A. Oh, gampang, ya. Gampang. Kecuali dia ada sudutnya, ya. Misalnya ini dia batang besinya, magnetnya geraknya seperti ini. Nah, ada sudutnya, ya. Ada sudutnya. Misalnya seperti ini geraknya, ya, ada sudutnya. Kalau seperti ini tidak ada sudutnya, ya. Nah, ini ada sudutnya, misalnya 45 derajat. Nah, baru dimasukkan pakai cos theta. Tapi kalau dia 0 sudah nggak ada, ya. Nah, B dikali A. Nah, itu saja. Baik, barakallahu fiik. Nah, ini saja, ya. Yang terakhir kita akan masuk ke soal, ya, contoh soal. Yuk, Ustaz foto dulu, ya. Ustaz foto dulu. Baik. Nah, sekarang hapus, ya. Hapus. Hapus, baik. Nah, di sini ada contohnya halaman 108, ya.
Sebuah loop kawat ya seluas 1 meter persegi ya. Nah, ditempatkan dalam medan magnet homogen ya sebesar 1 Weber ya, medan magnet B ya. Jika kuat medan magnet berubah secara teratur menjadi 2 Weber per meter kuadrat dalam waktu 10 second, tentukan besar GGL induksi yang terjadi. Baik. Nah, kita coba jawab ya. Nah, langsung aja kita buat diketahui ya. Soalnya diketahui ya, diketahui medan magnet 1. Medan magnet pertama mula-mula ya, mula-mula medan magnetnya ya apa namanya? Tadi kan di sini ya, tadi kan berjauhan. Nah, ketika posisi awal ini dia 1 ya, 1 Weber. Ketika didekatkan kan semakin kuat pengaruhnya ya, semakin besar pengaruhnya, semakin kuat tarikannya. Nah, ini naik menjadi 2 Weber. Nah, itu maksudnya ya. B1 ya 1 Weber ya per meter kuadrat. Sudah? Nah, kemudian A1 ya, luas dari apa namanya, luas dari vektor ya magnetnya ya, kita anggap berapa ya, udah biar gampang 1 aja, 1 meter kuadrat ya. Kemudian ya apa namanya, jumlah lilitan ya, jumlah B2 dulu, B2 2 Weber, naik 2 Weber kuadrat ya. A2 ya meningkat, yang tadinya hanya kena sedikit ya, meningkat lagi ya, flux magnetnya menjadi 2 juga ya. Baik. Nah, baik ya. Nah, apa nanti ini enggak usah ya. A1 sama dengan A2 ya. Nah, A1 sama dengan A2. Baik. Sudah. Nah, B1, B2 sudah. Sekarang lilitan. Jika diketahui jumlah lilitannya sebanyak 120 lilitan ya, 120 lilitan. Ya, T2 ya apa namanya? Di dekat dan jauhkan terus menerus selama 10 detik ya, 10 second. Nah, hitunglah GGL-nya ya. Hitunglah GGL. Ditanya GGL. Ya. Nah, kita jawab. Masukkan ke rumusnya. GGL sama dengan minus ya, minus N dikali ya, dikali psi 2 dikurang psi 1 per T2 dikurang T1. Baik. Nah, sama dengan ya, minus N-nya berapa? 120 lilitan dikali psi 2. Psi 2 berarti B2 dikali 1. 2 kali 1 ya 2 ya. Meter kuadrat bagi meter kuadrat habis, tinggal 2 Weber. 2 Weber dikurang ya 1 dikali 1 ya 1 ya, meter kuadrat dibagi meter kuadrat habis, tinggal Weber. 1 Weber per T2 10. Nah, T2 10 second dikurang ya, dikurang T1 nya mana? T1 nya ya kondisi awal ya. Nah, kondisi awal atau titik mulai, berarti titik mulai dari waktu berapa itu? Ya 0 ya, 0 second ya, 0 second ketika belum dimulai apa-apa ya. 10 kurang 0 10. Baik. Nah, sekarang minus 120 lilitan dikali 2 kurang 1 1 Weber per 10 second ya. 120 dibagi 10 12. 12 kali 1 12, berarti hasilnya adalah minus 12
lilitan atau Weber per second bisa kita artikan luminous 12 volt. Ya. Nah, itu adalah untuk apa namanya? Ya, untuk besarnya GGL ya, gerak listrik ya, gaya gerak listrik. Baik. Ya, mungkin sampai sini saja ya pelajaran kita. Untuk tugasnya ya, untuk tugasnya coba kerjakan ya, coba dikerjakan. Lilitannya kita ganti jadi 100, kita ganti jadi 150 ya. T secondnya jadi 15 ya. Kemudian ininya menjadi 2, ini menjadi 4. Nah, sudah ditanya GGL. Ini dia tugasnya. Baik ya, coba nanti dikerjakan ya. Tuh, kirim ke Ustaz. Tapi mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Insyaallah nanti kita sambung lagi. Afwan atas segala kekurangan ya. Insyaallah nanti kita sambung lagi insyaallah minggu depan ya dengan materi yang lainnya. Baik. Syukran, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.